Oke, halo semua, ketemu lagi sama gua di RNF Channel. Semua bisa kalau belajar. Baik, di video kali ini gue pengen tuntasin tentang apa yang telah gue buat di 2 hari sebelumnya mengenai transformasi star delta. Fokus bahasan di video tersebut yakni hanya membahas bagaimana menganalisis suatu rangkaian dengan susunan resistor yang terpasang bukan secara seri dan juga bukan secara paralel. Ya, jadi bukan analisis terhadap sumber 3 fasa. Oke ya. Nah, kita lanjut. Di sini kita akan mengerjakan suatu soal. Ini adalah soal kuis di semester 4 dan udah dikasih paraf juga sama dosen gua. Dan udah disimulasiin juga menggunakan software atau aplikasi Altispice. Dan hasilnya itu sama ya antara software dan perhitungan. Jadi gue coba implementasiin di sini. Ayo kita mulai. Ya, teman-teman lihat di sini, ini ada rangkaian listrik terdiri dari satu buah sumber tegangan DC, terus ada 6 buah resistor yang tidak tersusun secara seri maupun paralel. Nah, di sini disuruh menentukan arus I dengan konsep dasar. Ya, gak penting lah soalnya yang penting kita bisa dapat arus I gimana caranya. Oke, apa yang harus teman-teman analisis di sini? Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu ini susunannya susunan star atau delta. Ya, seperti yang gue jelasin di video sebelumnya, kalau misalnya star atau transformasi Y itu susunannya seperti huruf Y. Kayak gitu. Ya, kayak gini kurang lebih. Terus kalau misalnya delta itu sesuai namanya, bentuknya juga kayak delta beneran. Ya, kayak gitu ya. Ini kayak huruf Y, ini kayak delta. Intinya kayak gitu. Nah, karena teman-teman udah tahu ini adalah bentuk transformasi star, maka untuk mengerjakan soal seperti ini kayak gimana sih? Lihat hubungan antara resistor 1, resistor 5, dan resistor 4 itu apaan? Gak jelas kan? Maka dari itu kita perlu transformasikan terlebih dahulu. Kita ubah ke bentuk delta supaya kita bisa memparalelkan antara resistor R5 dengan R1 atau nanti mungkin akan mendapatkan nilai baru antara RA, RB, dan RC. Kayak gitu. Bagaimana cara mentransformasikannya? Agar lebih mudah, teman-teman gambar terlebih dahulu bentuk rangkaian yang serupa dengan model delta. Caranya, ayo kita coba bareng-bareng. Kita gambar ulang di sini, kutub positif, negatif. Ini ada arah aliran arus ke kanan. Gue sebut I. Terus di sini ada 2 resistor. Kita gambar lagi. Ini resistor 1. Ini resistor 2. Ya, R1, R2. Oh iya, gue belum sebutin di sini nilai dari semua parameter yang ada. Gue tulisin dulu ya. Di mana V itu sebesar 120 volt. Terus R1 itu nilainya 12,5 ohm. Terus R2 itu nilainya 15 ohm.
R3 itu nilainya 5 ohm. Di sini R3-nya di bawah. Kalau yang di bawah sini nilainya adalah 20 ohm. Terus untuk R4 dia memiliki nilai 10 ohm. Dan terakhir R5 dia memiliki nilai sebesar 5 ohm. Di sini I. Oke, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Maka kita gunakan bentuk delta ini, di mana di sini ada resistor, terus ke bawahnya ada resistor lagi, dan ke samping ada resistor lagi. Nah, kurang lebih kayak gini. Terus ini ada wire-nya. Di sini ada wire-nya juga. Dan terakhir adalah resistor 4. Ya, dan di sini dia memiliki nilai jadi RA. Di sini jadi RB. Dan di sini jadi RC. Dari rumus yang udah gua kasih kemarin, kita diharuskan atau diwajibkan untuk mencari nilai RA, RB, dan RC. Ya, masih ingat nggak teman-teman rumusnya apa? Oke, rumusnya gue tulis ulang lagi. Sekalian mencari jawaban dari RA. Di mana nilai RA itu sama dengan R4. Ya di sini ya, ini R4, R5, ini R3. Berarti kita tulis R4 dikalikan R5 ditambah R4 dikalikan R3 ditambah R5 dikalikan dengan R3 per R5-nya. Ya, dari sini teman-teman bisa lihat kalau di video sebelumnya gue menamakan ini sebagai R1, yang ini sebagai R2, dan ini sebagai R3. Ya, pokoknya kalau misalnya bentuk soalnya kayak gini, teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Yang harusnya R1 dikali R2, gue buat jadi R4 dikali R5. Kayak gitu ya. Oke, kalau udah sepakat dengan mindset gue, sekarang kita lanjutkan. Dimana RA ini sama dengan, kita masukkan nominalnya. R4 dikalikan R5. Di sini berarti 10 dikali 5 ohm ditambah 10 dikalikan dengan 5 ohm lagi. Ini R3 ya. R3 nilainya 20 ohm ditambah 5 ohm dikalikan dengan 20 ohm per R5-nya adalah 5 ohm. Kayak gitu. Dari sini kita bisa dapat bahwa nilai dari RA itu sama dengan 350 per 5 ohm. Hasilnya adalah 70 ohm. Setelah kita mendapatkan nilai RA, kita harus ingat-ingat bahwa RA memiliki nilai 70. Selanjutnya kita harus cari nilai RB. Gue tulis di sini ya. RB. Dengan menggunakan rumus yang sama, sesuai dengan video gue sebelumnya, teman-teman bisa cek rumusnya. Gue di sini langsung aja tulis jawabannya. Di mana parameter yang atasnya itu kita telah dapatkan 350 ohm dibagi dengan R3 yakni bernilai 20 ohm. Oke ya. Nah ini rumusnya sekali lagi gue nggak tulis ulang, teman-teman langsung aja cek di video gue sebelumnya untuk rumus mencari RB. Hasilnya adalah 17,5 ohm. Terus
untuk RC itu sama dengan nilai yang sama 350 ohm per si R yang bernilai 10 yaitu R4. Nih, sama dengan 35 ohm. Oke, kita cek lagi ke atas. Nih, acuannya untuk transformasi dari star ke delta itu bagian numeratornya atau pembilangnya itu sama. Rumusnya sama, yang beda tuh hanya denumeratornya. Ada yang pakai R5, ada yang pakai R4, ada juga yang pakai R3. Atau kalau di rumus sebelumnya ada yang pakai R1, R2, atau R3. Oke, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita sederhanakan. Kita lihat lagi rangkaian di atas. Nih, antara R1 dan RB, dia hubungannya apa? Hubungannya adalah paralel. Karena definisi dari paralel itu adalah kedua lengannya saling bersentuhan. Ini lengan 1 dari R1 dan RB, dan ini lengan 2 dari R1 dan RB, dia saling berhubungan. Maka kita paralelkan terlebih dahulu. Terus lihat lagi yang mana yang bisa kita sederhanakan, yakni R2 berhubungan langsung kedua lengannya dengan RC. Kayak gitu. Nah, setelah kita paralelkan, maka akan didapat satu bentuk hubungan seri. Hasilnya akan jadi kayak gini, di mana yang atas adalah RP1, paralel antara R1 dan RB, dan yang bawah adalah RP2, paralel antara R2 dan RC. Karena dia seri, maka kita tinggal jumlahkan saja nanti hasilnya. Oke, ayo kita coba. Gue gambar ulang di sini. Oke, sebelum kita tentukan atau gambar rangkaiannya, kita cari dulu nilai RP1 sama RP2 ya. Gue pakai warna merah di sini. RP1 sama dengan R1 yang diparalel dengan RB. Sama dengan R1-nya bernilai 12,5 dikalikan dengan RB-nya 17,5 per 12,5 ditambah 17,5. Maka hasil akhirnya adalah 218,75 per 30, yakni 7,29 ohm. Itu untuk RP1. Selanjutnya RP2, di mana R2 itu paralel dengan RC. Nilai R2 adalah 15 ohm. Nilai RC adalah 35 ohm. Jadi 15 kali 35 dibagi dengan 15 ditambah 35. Hasilnya adalah 525 per 50. Jika kita sederhanakan, hasil akhirnya kita dapat adalah 10,5 ohm. Oke ya. Ayo langsung kita gambarkan saja rangkaian penggantinya. Gue tulis aja di sini step 2 ya. Ini tadi sumbernya. Ini adalah rangkaian pengganti 1, rangkaian pengganti 2. Yang di sini ada satu buah resistor lagi. Dan di sini ada satu buah resistor lagi. Jadi tadi nilainya 120 volt. Kita cek ke atas. Nih. Kita langsung sajalah buat si RP1 kita langsung jumlahkan dengan RP2 karena dia terhubung seri. Maka hasilnya adalah 17,25
79. Ya, gue tulis lagi di sini. RP1 ditambah RP2 sama dengan 17,79 ohm. Oke ya. Terus selanjutnya untuk resistor yang di sini tadi belum kita apa-apakan, masih punyanya RA yang bernilai 70 ohm. Kita tulis lagi di sini 70 ohm, dan yang terakhir dia punyanya R4 dengan nilai 10 ohm. Oke, dari sini udah terlihat kan solusinya. Kita tinggal mencari hubungan paralel yang ada di sini antara 70 ohm dengan 10 ohm, dan hubungan paralel antara hasil dari 70 dan 10 ohm ini kita paralelkan lagi dengan yang ada di sini. Ayo kita kotret pelan-pelan yuk. Kita anggap saja ini sebagai RP3, rangkaian paralel 3. Kita tulis RP3 sama dengan 70 dikalikan 10 per 70 ditambah 10. Hasilnya 210 ohm, 2100 ohm dibagi dengan bukan R4 ya, tapi R6 yang di sini. Gak ketulis. R6 sama dengan 30 ohm. Oke ya, ini adalah 30 ohm. Oke, gue ulang lagi. Ya, di sini 30, di sini 30. Oke, jadi 70 kali 30 yakni 2100. 70 tambah 30 yakni 100. 0,02 belakangnya saling menghilangkan. Hasil akhirnya adalah 21 ohm. Itu untuk RP3. Lalu, hasil dari RP3 kita paralelkan dengan 17,79 ini. Kita sebut saja sebagai RP4 ya. 21 dikalikan 17,79 per 21 dikalikan, ditambahkan maksudnya. Ditambahkan dengan 17,79. Hasil akhirnya adalah 373,59 per 38,79. Sama dengan 9,63. Oke, dari sini kita punya step 3, di mana step 3 ini merupakan rangkaian yang sudah paling sederhana. Hanya terdiri dari satu buah sumber tegangan, satu buah arus yang mengalir, satu buah loop gitu, dan satu buah resistor ekuivalen. Oke ya, gue tulisin di sini 120 volt, arah arus ke kanan, dan resistor ekuivalennya bernilai 9,63 ohm. Maka sesuai pertanyaan, untuk mendapatkan nilai I, kita tinggal menggunakan hukum ohm saja, V per R, di mana V-nya 120 volt dan R-nya 9,63. Jika teman-teman hitung menggunakan kalkulator, maka akan didapat besar arus yakni sebesar 12,46 ampere. Oke ya, teman-teman bisa buktikan menggunakan simulator yang namanya LT Spice. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar. Mungkin kita akan lanjut lagi setelah ini ke materi perbaikan power factor ya. Dari gue sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.